Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilmiah Amin dari PKI 1. Saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam, adillah syariah ijtihad 2. Secara istilah, ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW hingga dalam perkembangannya. Ijtihad dilakukan oleh para ulama, para sahabat, tabi'in, serta masa-masa selanjutnya, yaitu ulama hingga sekarang ini. Meskipun pada periode tertentu apa yang kita kenal dengan masa takhid, ijtihad tidak diperbolehkan, tetapi pada masa periode tertentu pula kebangkitan dan pembaruan muncul. Ijtihad boleh dibukakan kembali karena tidak bisa dipungkiri. Ijtihad adalah suatu keharusan untuk menanggapi tantangan kehidupannya semakin kompleks. Tidak semua hasil ijtihad yang baru sama dengan ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa mengubah ijtihad mengubah yaitu menambah hukum suatu sepanjang tidak ada yang merubahnya. Poin yang kedua, ijtihad, yaitu pengertian bahasa kata ijtihad berasal dari kata subhah, artinya menemani atau menyertai, atau al-musabah, menemani, juga istimar, al-subah, terus menemani. Kata lain dalam bahasa Arab, saya membawa serta apa yang telah ada pada waktu yang lampau. Menurut ilmu usul fikih yang dikembangkan oleh Abdul Hamid Hakim, ijtihad yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. Imam Al-Shukani memberi definisi, yaitu menetapkan sesuatu sepanjang tidak ada yang merubahnya. Contoh-contoh ijtihad: 1. Apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap suatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli, warisah, hibah, atau wasiat, maka pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti-bukti yang lain dan menunjukkan perpindahan pemilik pada orang lain. 2. Orang yang telah tetap dipandang hidup sehingga ada bukti atau tanda-tanda lain untuk menunjukkan bahwa dia meninggal dunia. Seorang yang telah menikahi dianggap ada dalam hubungan suami istri sampai ada bukti lain yang menunjukkan mereka telah bercerai. Yang keempat, tetap dipandang sah pada wudu bagi yang yakin sebelumnya telah berwudu dan tidak hilang karena ragu-raguan. 5. Menetapkan utang atas seorang berdasarkan persaksian 2 orang sebelumnya sampai adanya bukti pembayaran. Poin 3, uruf. Pengertian secara etimologi, uruf berarti suatu yang dipandang baik yang dapat diterima akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, uruf dinamakan juga adat.
bisa dinamakan juga adat. Sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Yang keempat, sya'run qoblana. Sya'run man qoblana, ada pengertian yang menjelaskan tentang sya'run man qoblana, yaitu artinya segala yang dimiliki kepada kita dari hukum-hukum syar yang telah disyaratkan Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabi yang diutus kepada umat itu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Kedua, kedudukan sya'run man qoblana. Sesungguhnya sya'rit samawi pada asalnya adalah sesuai firman Allah, oleh karena yang menurunkan syarat samawi itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka syarat tersebut pada dasarnya adalah satu. Meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal kepada beberapa kaum, seperti kepada Yahudi diharamkan binatang-binatang yang berkuku, gajih, sapi, dan kambing. Yang kelima, pengertian mazhab Sahabi. Yang dimaksud mazhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah yang tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Mazhab Sahabi berbeda dengan ijma Sahabi. Dalil syara mazhab Sahabi masih diperselisihkan dalil dan sifatnya yang logis dan tidak sedang. Ijma Sahabi hanya diterima oleh semua pihak. Dan terima kasih, itu selesai saya. Mohon berkenan, barangkali aku mau bertanya silakan.